Seperti biasa, kita bicara apa adanya lagi. Kali ini tentang haluan bumi yang kita huni sekarang. Tentu haluannya ada di pundak kita semua. Kita tahu itu semua sebenarnya. Nah, sekarang pilihan kita hanya ada dua jalan, mau perparah kerusakan bumi atau perbaiki. Saudara, 22 April 1970, Amerika Serikat lewat senatornya Gaylord Nelson bikin kampanye soal masalah kerusakan lingkungan yang makin parah di Amerika Serikat, mulai dari pencemaran udara, air, deforestasi, sampai tumpahan minyak. Waktu itu, Nelson ajak mahasiswa, aktivis, dan masyarakat untuk turun aksi damai, serentak, suarakan perlindungan lingkungan, perlindungan bumi dari kerusakan tangan-tangan tidak bertanggung jawab. Lebih dari 20 juta orang di Amerika Serikat pada waktu itu turun gunung, dan sejak itu pula Hari Bumi diperingati setiap tanggal 22 April. Kemarin kita melewati hari itu. Dan apa kabar bumi Indonesia? Apa kabar budaya kepedulian kita pada bumi? Apa kabar kebijakan lingkungan dan hutan kita? Apa kabar nilai-nilai luhur yang tunduk pada hukum alam alias hukum Tuhan? Apa kabar semangat gotong royong? Apa kabar Menteri Lingkungan Hidup? Apa kabar Menteri Kehutanan? Apa kabar Presiden? Apa kabar keadilan atas pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup? Jadi, kalau kita melihat data-data perusakan lingkungan dan hutan, perusakan pada bumi yang dihimpun dari berbagai penelitian, kita kemudian menyimpulkan bahwa kita sesungguhnya terjebak atas hasil dari bumi yang menggiurkan dan mengabaikan keseimbangan dan jangka panjang lingkungan hidup dan generasi mendatang. Selanjutnya, kita melihat ketidakadilan atas pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya bumi yang makin timpang. Daerah kaya sumber daya bumi semakin diperas, tak ada perbaikan serius. Misalnya seperti reklamasi dan penghijauan pasca eksploitasi. Masyarakat lingkar tambang makin miskin lingkungan yang sehat, makin miskin semangat gotong royong akibat dipecah belah hanya karena bisnis segelintir orang. Miskin perlindungan pemerintah dari tekanan asosiasi penambang dan oknum pemerintah pengkhianat. Masyarakat lingkar tambang juga semakin terpuruk, pendapatan ekonominya diperburuk oleh biaya hidup yang makin tinggi. Mari kita buka sedikit data yang ada sekarang. Hutan kita terus menyusut untuk perkebunan sawit, tambang, dan properti. Semuanya capai 104.000 hektar di tahun 2022 dan terus meningkat setiap tahun. Terjadi krisis tambang di wilayah timur Indonesia. Bumi Maluku Utara, Sulawesi hingga Papua jadi rebutan nikel, emas, dan batu bara. Di saat yang sama, masyarakat adat dan ekosistem pesisir rusak. Ironisnya, izin-izin tambang terus dikeluarkan, sementara dampak longsor, banjir, dan pencemaran sungai dibiarkan semakin parah. Di sisi lain, sampah plastik makin merajalela. Sungai-sungai besar seperti Ciliwung, Brantas, sampai Sungai Talo di Makassar jadi tempat pembuangan sampah raksasa. Kebijakan transisi energi pun ambigu. Di satu sisi, pemerintah bicara soal energi bersih, tapi di sisi lain justru memperbanyak PLTU batubara dan membiarkan oligarki energi terus bermain. Rakyat semakin terdampak polusi, sedangkan keuntungan jelas ada. Dan lagi-lagi mengalir ke segelintir elit. Sejatinya kita nggak bisa terus biarkan bumi dihancurkan atas doktrin kemajuan global. Sekarang waktu bagi kita kembali berpijak pada nilai gotong royong, nilai-nilai luhur, hukum alam, dan keadilan antar generasi. Kira-kira begitu pilihan yang bisa kita tempuh. Selamat Hari Bumi.